Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di ESA Podcast. Bersama saya, Angling, sebagai host di sini. Nah, kira-kira kali ini kita mau membahas tentang apa ya? Kalian tahu nggak? Kali ini kita akan membahas tentang HMPS TPI bersama narasumber kita, Brother Dirga Surya Dinata. Nah, gimana Kak Dirga kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Kak Angli. Alhamdulillah ya. Mungkin bisa perkenalan dulu dengan pemirsa-pemirsa. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dirga Surya Dinata. Saya dari Tadris Bahasa Inggris yang sekarang semester 5. Dan saya di sini alhamdulillah mendapat amanat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Inggris tahun 2023. Mungkin cukup itu Kak Angli. Oh iya, terima kasih ya. Ya, sama. Oh iya, by the way, kemarin habis melakukan kegiatan di daerah Bromo ya Kak. Mungkin bisa diceritakan kepada para pendengar. Oh oke, ya benar sekali. Kemarin kita baru saja mengadakan kegiatan di daerah Bromo, tepatnya di Desa Sukapura, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Nah, gini Kak Ling, kemarin itu kita baru aja ngadain yang namanya kegiatan Wiyata Bakti, dan ini adalah tahun kedua kita melaksanakan kegiatan Wiyata Bakti di daerah Probolinggo. Nah, di sana kami itu berjumlah 41 orang. Di sana kita mengemban misi khusus untuk melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk kegiatan pengajaran dan terkhusus untuk kegiatan pengajar bahasa Inggris. Nah, di sana juga kita belajar budaya dan adat setempat, dan juga kita belajar bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat dan juga apa saja yang bisa kita pelajari dari masyarakat, mulai dari kerajinan hingga ke sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Dan itu merupakan kegiatan yang hanya dilakukan oleh HMPS TPI. Wah, kayaknya seru banget nih kegiatannya. Sangat seru sekali. Ya. Kira-kira berapa lama nih Kak kegiatannya yang ada di Probolinggo itu? Ya, untuk kegiatan Wiyata Bakti itu sendiri kita laksanakan selama 1 minggu sejak tanggal 23 Juli sampai tanggal 30 Juli. Nah, di sana kita melakukan kegiatan di SMP Negeri 3 Sukapura dan juga SD Negeri 3 Sukapura. Oh iya. Terima kasih atas informasinya ya Kak. Oke. Oke, kalau begitu kita akan langsung lanjut saja kepada materi yang akan kita bahas pada podcast kali ini, yaitu tentang apa itu HMPS. Nah, kita sering mendengar kata-kata tentang apa itu HMPS. Nah, mungkin dari Kak Dirga bisa dijelaskan apa itu HMPS TPI? Nah, teman-teman, seperti yang dibilang Kak Angling tadi, kita sering mendengar apa sih itu HMPS. Ya, HMPS itu sendiri adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, dikarenakan kita berasal dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, jadi kita memiliki nama HMPS TPI. Tapi secara pemaknaan, Himpunan Mahasiswa Program Studi ini bukan serta-merta cuman sekelompok orang yang berada dalam satu himpunan, tapi di sini HMPS TPI itu adalah sebuah lembaga eksekutif di tingkat program studi. Jadi kami merupakan bagian daripada program studi Tadris Bahasa Inggris. Atau teman-teman sering mungkin mendengar organisasi mahasiswa internal kampus. Jadi HMPS TPI itu adalah salah satu dari lembaga tersebut. Seperti itu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Nah, kira-kira peranan dari HMPS TPI itu apa sih Kak Dirga? Nah, oke. Nah, dari HMPS TPI itu sendiri memiliki tugas yaitu melaksanakan program kerja yang dapat mengena kepada seluruh mahasiswa Tadris Bahasa Inggris. Nah, kembali lagi ke nama HMPS TPI, itu memiliki fungsi yang telah diatur dalam Musta tahun 2022
HMPS TBI memiliki fungsi yang pertama itu adalah wadah pemersatu seluruh mahasiswa program studi tadris bahasa Inggris yang memiliki tujuan yang sama. Nah, yang kedua nih Kak Angling, yang kedua itu adalah wadah menyalurkan aspirasi seluruh mahasiswa program studi tadris bahasa Inggris. Dan yang ketiga itu adalah wadah peningkatan kesadaran berpikir analitik, kritis dan berorientasi ke depannya. Nah, pada hal ini, kami dari HMPS TBI sangat berkomitmen penuh dalam pemenuhan aspek-aspek peranan HMPS TBI di sini. Pada mulanya kami sudah melakukan serap aspirasi dan juga mengirim kuesioner setelah kegiatan agar segala bentuk aspirasi yang masuk ke dalam HMPS TBI bisa kami olah dan bisa kami berikan feedback kepada mahasiswa tersebut. Di samping itu, karena di dalam sebuah himpunan itu kami berdiri atas beberapa komponen-komponen anggota dan sebagainya, jadi di sana kami menggunakan HMPS ini sebagai wadah, Kak. Jadi di sini kita bisa bertukar informasi, pengalaman, dan juga kita bisa berproses bersama dalam bentuk pada saat persiapan kegiatan. Jadi kita sering melakukan rapat koordinasi persiapan kegiatan, dan di sana kami sering bertukar pikiran, bertukar ide dan kreativitas, sehingga di sana kami bisa mendapatkan pengalaman baru, teman baru, relasi baru, dan juga pemahaman yang mungkin tidak kita dapatkan saat kita tidak bergabung dengan HMPS seperti itu. Nah, seperti yang dibilang di awal tadi, pada saat pembukaan kita juga mengadakan kegiatan yang dilakukan di Bromo. Nah, jadi satu-satunya HMPS yang bisa melakukan kegiatan di sana itu adalah HMPS TBI. Jadi di sana kita bisa belajar hal baru dan juga sekaligus kita melakukan program kerja itu sekaligus kita, bahasanya kalau sekarang itu healing, Kak. Ya, jadi kita bisa melancong ke Bromo itu bisa dikatakan sebagai pengalaman tersendiri lah yang tidak mungkin didapatkan kalau kita tidak mengikuti dari HMPS. Insya Allah nanti Kak Angling, kita juga akan melakukan atau membuat sebuah wadah semacam persiapan untuk menciptakan mahasiswa TBI yang berkompeten dalam wadah yang namanya adalah English Literate Team. Jadi ini akan di-launching pada tahun ajaran baru semester ganjil tahun 2023. Jadi nanti kita akan memberikan wadah kepada mahasiswa untuk bisa berkreasi dan berproses bersama dalam skill speaking, reading, dan juga writing-nya. Seperti itu Kak Angling. Iya. Sangat seru sekali bukan? Nah, seperti yang sudah Kak Dirga bicarakan tadi mengenai program kerja, memang kelihatannya seru sekali ya teman-teman. Mungkin program kerja yang paling populer atau yang paling besar dari HMPS TBI itu kira-kira apa sih Kak Dirga? Oke, nah untuk kepengurusan tahun 2023 ini kami memiliki beberapa program kerja yang notabene-nya adalah yang besar dan populer. Itu yang pertama itu yang telah dilaksanakan pada bulan Mei, itu ada English Improvement Series. Jadi itu adalah serangkaian kegiatan dari English Skill Development dan juga English Student Ambassador. Dan juga program kerja yang besar yang kedua itu program kerja kemarin yang dilaksanakan di Bromo itu adalah Wiyata Bakti. Nah, dan juga nanti pada bulan September kita akan mengadakan yang namanya English Orientation. Jadi itu adalah kegiatan pengenalan mahasiswa baru untuk prodi tadris bahasa Inggris. Nah, selanjutnya pada bulan Oktober itu kita akan melaksanakan kegiatan terbesar kita, yaitu English Festival 2023, di mana itu nanti ada serangkaian kegiatan English Championship, kemudian Extraordinary English Skill Competition, dan juga nanti ada kegiatan Fun Festival. Nah, kemungkinan itu adalah program kerja yang besar dan populer untuk HMPS TBI tahun 2023.
Nah, kemarin kan kita udah open Q&A di story Instagram dari IG HMPS TBI Win 1. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh Kak Dirga. Oke, pertanyaan pertama nih dari @apina.p. Mau tanya Kak, divisi itu apa sih? Terus di HMPS TBI itu ada divisi apa aja? Oke, baik. Pertanyaan dari Apin-Apin akan langsung saya jawab ya. Jadi teman-teman nanti di dalam HMPS itu ada yang namanya divisi atau teman-teman lebih familiar dengan nama seksi bidang ataupun kementerian ataupun ya kelompok. Jadi divisi itu adalah kelompok yang ada di dalam HMPS yang memiliki orientasi dan tugas masing-masing. Dan di HMPS TBI itu sendiri ada 5 divisi. Yang pertama ada divisi education. Jadi di sini mereka memiliki orientasi pada program kerja yang berkaitan dengan keilmuan dan kebahasa Inggrisan. Dan yang kedua itu ada divisi public relation. Jadi di sini divisi ini berorientasi pada hubungan kemasyarakatan dan juga hubungan timbal balik dari HMPS dan pihak eksternal. Nah, yang ketiga itu ada divisi Islamic Center. Jadi divisi ini berorientasi pada kegiatan keagamaan dan juga menjunjung tinggi kegiatan yang berorientasi pada ketakwaan. Dan yang keempat itu ada divisi Research and Development. Jadi itu adalah kegiatan atau divisi yang berorientasi pada kegiatan peningkatan skill dan kemampuan mahasiswa di bidang non-akademik. Dan yang kelima itu ada divisi Communication and Information. Jadi divisi ini berfokus pada manajemen media sosial dan juga pemaparan informasi-informasi penting dari dalam prodi, dari kampus ataupun sebagainya. Seperti itu, Kak. Ya, jadi itu ya pertanyaannya sudah dijawab oleh Kak Dirga. Ada banyak ya divisi di HMPS TBI itu. Jadi mungkin kalian kalau nanti mau join ke HMPS bisa menyesuaikan dengan divisi yang kalian mau gitu ya. Oke, next question ada dari @taufik_hisham25. Pertanyaannya adalah visi misi HMPS TBI apa ya Kak? Oke, nah berkaitan dengan visi dan misi HMPS TBI, ini kalau dari sisi HMPS-nya sendiri itu sudah diatur dalam draft Musta tahun 2022. HMPS TBI itu memiliki visi untuk mewujudkan program studi pendidikan bahasa Inggris yang berkarakter islami dan unggul dalam pembelajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat dalam bidang bahasa Inggris berbasis Information, Communication, and Technology. Dan sedangkan misinya itu ada 2 misi dari HMPS TBI. Itu yang pertama adalah melaksanakan kegiatan tentang keislaman dan kebahasa Inggrisan dan juga menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, tapi Kak Angling, di sini karena per tahun itu HMPS TBI memiliki nahkoda yang berganti-ganti dan setiap masing-masing nahkoda itu memiliki visi dan misinya masing-masing. Dan untuk tahun 2023, kita memiliki visi atau tujuan utama itu adalah untuk HMPS TBI-nya sendiri itu adalah improvisasi sinergi kepengurusan menuju TBI gemilang dan berdikari. Dan itu adalah tujuan umum dari kepengurusan di tahun ini pada kepemimpinan saya dan juga teman-teman pengurus seperti itu. Iya, itu ya visi dan misi dari HMPS TBI. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari @sally.dew. Min, ada niatan bikin unjuk bakat buat mahasiswa TBI kah? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita nanti ada kegiatan yang akan kita laksanakan itu ada English Orientation dan juga English Festival. Nah, di sana nanti kita berusaha memberikan wadah berkreasi untuk mahasiswa
khususnya program studi tadris bahasa Inggris untuk menunjukkan bakatnya, baik itu di bidang kebahasa Inggrisan atau di bidang non-akademik dan juga di bidang kesenian lainnya. Jadi ditunggu aja dan jangan lupa diikuti dan di sana kalian bisa menampilkan bakat kalian. Kemudian pertanyaan dari @Lutfi Zuhro. HMPS ngapain aja sih, Kak? Ya. Oke, pertanyaan yang bagus sih sebenarnya dari Kak Lutfi Zuhro. Jadi HMPS itu ngapain aja sih? Nah, jadi selain mengeksekusi program kerja yang udah dilaksanakan, yang udah di plan dan juga akan dilaksanakan, teman-teman TBI itu juga rutin mengadakan kegiatan yang bersifat situasional atau mungkin seperti perayaan Hari Besar Islam, Hari Besar Nasional, dan juga seperti slogan kita memiliki slogan Spirit of Unity and Togetherness. Jadi kita selalu memegang teguh itu di setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi selain melaksanakan program kerja, kita juga bagaimana membangun English Student Association ini menjadi wadah yang harmonis bagi setiap anggotanya. Jadi seperti itu, Dek Lutfi. Ya, seperti itu ya jawabannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari @akbar.ilmawan. Jadi anggota HMPS bisa mulai dari semester berapa ya, Kak? Oke, nah untuk keanggotaan dari HMPS TBI ini telah diatur dalam Musta. Itu kita buka open recruitment itu pada akhir semester ganjil, dari semester 1 akhir sampai nanti di satu tahun kepengurusan itu di semester 3, dan nanti akan dilanjutkan semester 3 sampai semester 5. Jadi itu bisa dilaksanakan teman-teman yang semester 1 sampai 5 di Prodi TBI bisa bergabung ke HMPS TBI. Oke. Ya, jadi itu ya mungkin teman-teman yang masih semester 1 bisa join ke HMPS. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @itsmeamel. Ikut HMPS ada tesnya, ada berapa tes, terus apa aja, Kak? Baik, ini berkaitan dengan open recruitment HMPS TBI ya. Jadi pada dasarnya open recruitment itu kembali ke kebijakan ketua terpilih dan juga pengurus angkatan demisioner. Jadi teman-teman nanti tes itu kembali lagi ke kebijakan pengurus sebelumnya. Nah, tapi sesuai culture yang ada, kita itu pada saat oprek itu ada beberapa tes. Yang pertama adalah tes tulis, itu nanti ada tes pengetahuan umum dan juga tes psikologi. Nah, yang kedua itu ada tes wawancara. Jadi nanti teman-teman ditanya-tanyalah tentang pengetahuannya tentang HMPS dan motivasinya ikut HMPS itu apa aja. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman yang mau join ke HMPS bisa dipersiapkan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @intanarifa.as. Syarat ikut HMPS TBI, apa harus punya pengalaman organisasi waktu SMA, Kak? Nah, pengalaman waktu SMA ya. Kalau untuk HMPS itu sendiri, apalagi terkhusus untuk kepengurusan saya, justru saya sangat membuka sekali kepada teman-teman yang belum pernah bergabung dalam organisasi pada waktu SMA untuk join di HMPS ini. Karena apa? Kemungkinan kita sering menjumpai teman-teman yang kemungkinan aktivis pada saat SMA, kemudian pada saat kuliah memilih untuk tidak ikut aktif karena ya kemungkinan faktor internal mereka sendiri. Jadi pada dasarnya selama teman-teman memiliki semangat untuk bergabung bersama kami dan juga sesuai dengan kompetensi yang ada atau yang dibutuhkan, teman-teman pasti bisa join untuk HMPS TBI. Oke, itu dia pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya dari IG Story HMPS TBI Win 1. Mungkin nih dari Kak Dirga ada pesan-pesan untuk HMPS TBI Win 1?
Pesan-pesan saya untuk HMPS TBI UIN 1, semoga tetap istiqomah dalam menjalankan program kerja yang substansial dan esensial untuk Prodi Tadris Bahasa Inggris. Dan untuk teman-teman mahasiswa Tadris Bahasa Inggris, tetap ikuti selalu kegiatan yang diadakan oleh HMPS, tetap ikuti dan support terus kami agar bisa mengadakan kegiatan yang bisa memajukan program studi Tadris Bahasa Inggris. Dan untuk teman-teman mahasiswa Tadris Bahasa Inggris yang berminat join HMPS, nantikan open recruitment untuk kepengurusan tahun 2024. Dan pesan terakhir dari saya, semoga HMPS TBI semakin jaya dan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh teman-teman pengurus. Oke, mungkin itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Dirga. Iya, sama-sama. Oke. Terima kasih untuk para pemirsa dan juga terima kasih kepada Kak Dirga Iya, sama-sama. yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk podcast kali ini. Oke, saya Angling pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. English Student Association, speak!